Waktu itu saya kemarin reses ya, selaku anggota DPR Provinsi Jambi yang ada di Desa Pulau Kayu Aro, yang menjadi prioritas permintaan ya, tegas saya sampaikan. Jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Buat masyarakat Jambi, saya sering ke sana, jaga alam, jaga lingkungannya, karena itu tempat kita asal dan tempat kita kembali. Ivan Wirata Channel, ya terus ya, semoga terus menjadi channel yang menginspirasi warganya. Oke, terima kasih ya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ivan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Jambi dengan Pak Ivan. Beliau ikut support pesantren Darul Ihsan. Jangan lupa tonton channel beliau, Ivan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Ihsan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa Muara Jambi yang berbahagia, pagi ini saya bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dengan Dinas PU khususnya bidang sumber daya air untuk melihat turap yang menjadi permintaan masyarakat Desa Pulau Kayu Aro, menindaklanjuti hasil reses saya kemarin. Yang kedua, melihat usulan masyarakat dari desa Bukit Baling, masalah banjir yang ada di Sungai Melintang. Dua poin ini mudah-mudahan menjadi pertimbangan bagi Dinas PU dan BWS 6 untuk diusulkan ke depan dalam waktu sesingkat-singkat mungkin. Oke, kita lihat nanti di lapangan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Bukan ahli itu orang anjuran. Saya mau yang ahlinya. Ya. Oke. Ya. Jadi pakai. Lihat bahwa di sini ada pemakaman yang kemudian ada sekolah dasar. Ini sangat berdekatan dengan tebing Sungai Batanghari. Jadi memang perlu sangat diperhatikan sekali bahwa Pulau Kayu Aro ini betul-betul penduduknya di tepi sungai. Pergerakan 1 tahun hampir 2,5 meter. Dulu yang menjadi jalan akses ekonomi, sekarang jalannya itu juga ada hilang karena akibat ya dari tebing-tebing sepanjang desa ini sudah tererosi oleh Sungai Batanghari. Ya, assalamualaikum. Allahu Akbar. Ini lagi lagi ngapa nih? Hah? Beli makan 2.000. Wah. Ya, kami nengok turap ya, nengok apa tebing longsor mah. Hah?
kan sampai tolong siapa yang bisa menyampaikan iya informasi yang mau tadi Pak itu mana? Nah tuh tolong sampaikan konkret ya surat ini kalau orang kami Jadi pertama kali itu 23 apa jadi serenang itu yang bodoh dulunya ada pembenar ada batu yang 23 baru sampai ke Kanada tahu-tahu pelaksanaannya kita 15 meter panjang ada yang ditutupnya 4 meter tinggal 8 meter baju mesin murahnya 15 meter iya coba nanti kita cari nah, yang kemudian satu sekarang harapannya Bos yang sekarang kondisinya apa yang disampaikan tanggung makan belum kenyang tidur tanggung kepala pusing kali pekerjaan Abi enggak doanya ketawa tuh arahnya tukang pupuk kayak bayar arahnya fisiknya tuh tukang pupuk kayak bayar ini masuk di kota Batu pengupuk ini kan bukan ngecek ya nah ini sepanjang apa nih ini kan berapa panjang yang ya Bu ya apa ada ya apa turap kan di sana kan iya. Nah, makanya kita lihat ke sana iya. Kan begitu Pak yang ini kan udah kondisi existing yang ada sekarang kan udah Ya, Ini dulu dibangun tahun berapa ya lupa saya kemarin ya waktu zaman saya Kadis 2012 2012 kalau yang itu 2 tahap kalau nggak salah. kalau yang itu 2012 2013. bukan kalau yang itu tuh yang masih utuh berdiri kokoh itu yang 2012 2013 ini kan tambahan. tanahnya itu Pak Ipan jadi ini nanti coba kita teliti iya apakah memang betul kegagalan pada saat pelaksanaan seperti yang disampaikan Bapak ya tadi harusnya memang 23 meter tapi dipasang 15 itu satu yang kedua apakah memang dulu perencanaannya memang kaitan data teknis tanahnya belum matang soalnya begini yang di sebelah ini kan berdiri kokoh padahal ini lebih dulu dibangun tapi yang baru malah turun. Nah ini ada apa? Nah memang waktu itu saya sempat kesini waktu itu, cuman waktu itu masih ini tinggi nih, jadi ini terendam. Terendam. Nah ini kejadian ini menjadi bahan contoh buat kita BWS. Apakah ini kegagalan akibat kita saat pelaksanaan atau saat perencanaan? Nah, makanya sekarang Pak untuk perencanaan itu lumayan lebih teliti lebih detail lagi. Oh itu. Jangan sampai kejadian seperti ini. Nah, ini pakai geolistrik. Kalau geolistrik enggak ketemu dengan kayak gitu. Jadi kalau geolistrik itu dia akan tahu kita patahan di mana dan aliran air di bawah itu kan tahu Pak. Tapi kalau memang pemborongnya tetap nakal, walaupun sudah geolistriknya sudah 23 meter ternyata dipasang 15, lain lagi masalah. Jadi percuma makanya nanti mungkin kalau ini kita bangun lagi mungkin Pak Ivan ya sama-sama mengawasinya mungkin terutama pada saat sebelum pelaksanaan sosialisasinya harus matang desainnya seperti apa nanti pelaksanaan seperti apa biar sama-sama mengawasi. Nah ini menjadi contoh yang lain Pak Ivan untuk penanggulangan proteksi sepanjang Sungai Batanghari. Jadi dengan model seperti ini kita ada kekhawatiran takutnya seperti kan diambles sih Pak ya merata ya ambles ya. Nah yang anehnya itu amblasnya itu merata kan kalau amblas kan harusnya satu spot-spot ya Pak. Iya. Ini mah merata terus kan. Tapi waktu itu kita sudah ke bagian hukum juga waktunya sudah dibawa ya Pak Iman ya. Iya sudah kemarin sudah kita juga jelaskan dari secara teknis. Yang mudah-mudahan nanti ada solusi lah. Dari Undip juga. Segera intinya mungkin begini intinya apapun kondisinya itu seperti yang tadi apakah betul dulu perencanaan 23 dipasang 15 ataupun sebaliknya yang pasti ini sudah tambah lagi Bapak mungkin sudah info ke kita ini sudah menjadi perhatian kita Pak untuk segera kita review desain Pak Ivan. Iya siap. Tinggal mungkin nanti
apakah direview desainnya sepanjang yang sudah kita bangun atau ditambah lagi kemana usulannya? Gitu. Iya, makanya maksud saya ini juga berdampak. Yang paling aja ini banyak perumahan juga sebelah sini ya. Nah, itu loh. Dan itu berkaitan dengan sawah-sawah itu ya. Nah, itu loh. Itu maka luas dan itu sekian berapa desa itu dasarnya. Pokoknya intinya minta sambung macam itulah. Iya. Sebab itu pinggiran Sungai Batanghari ini Dia sekali diukur desain. sampai ke sawah itu tinggal 75 meter. Yang di daerah sana. Iya. Jadi gini Pak, jadi kan ini kan ada perumahan orang nih, perumahan penduduk nih. Kalau kita tarik mundur, kan ada ganti rugi Pak. Iya. Itu yang penting bagi kami Pak. Iya, iya. Kalau nggak ada ganti rugi, ya kalau ada minta ganti rugi Nggak, memang lagi nggak sama ada. kami, nah itu penting kan. Nah, pembiayaan memang ada. Makanya Kalau nanti pada saat perencanaan kan ada dikumpulkan dengan tokoh masyarakat, sampaikan saja Pak usulannya. Iya. Apakah dibangunnya ini apakah mundur atau tetap di depan atau bagaimana, nanti sampaikan aja, dibuat berita acara. Ya, tapi begini Pak, izin. Kalau mundur kami tidak ada masalah sih. Berarti tambah kuat, tidak ditambah dengan tanah yang lain. nah, Kalau ditambah tanah yang lain, sudah barang tentu ada tekanan. Betul Pak. Kan gitu jadi ya. Ya, betul. Nah, kalau kita pasang di sini berarti ini utuh masih. Iya. Tanah dasarnya. Ya. Oke. Iya Pak, kalau itu. Kita tidak mungkin maju ke depan. Ya, kita harus mundur ke belakang. Iya. Inilah Iya. kita ganggu gitu. Iya, oke. Jadi ini yang ada ini Iya. biarkan dia jadi kaki di depan, Iya. kita tarik mundur ke belakang Tarik gitu Pak. mundur aja. Ya nanti saya coba ya. sampaikan ke dari harapan kita Pak di Ya, Bali. enggak apa-apa. Mungkin ke perencanaannya juga nanti. Hmm. Ya minimal kan ini masukan. Iya. Yang nanti dituangkan di berita acara bahwa masyarakat setuju mundur berapa senti, Iya. berapa meter. Ya, itu Pak Sekdes tolong dibuatkan surat, ya tak? Dan dasar mereka ini juga kerja, turun lapangan dan juga dilengkapi surat, kan gitu? Kirim surat ke balai, ya. Nanti Bapak bantu aja supaya tahun depan bisa sudah direview. Oke. Nanti sama ngobrol kita. Ya, enggak apa-apa. Ya pokoknya saya maksimalkan lah untuk ini. Dapat jelas sama Bapak tuh. Supaya minimal fisiknya. Subdetnya Pak untuk perencanaan ulang ke Ya nanti Finisien, kita Pak. ngobrol di. Ya, Ke pusatnya Pak. oke siap. Kita boleh, saya ke sana Kalau punya kita oke. review tahun depan misalkan kan. Iya. Ya maksimal tahun 2024 kan. Iya. Sudah dibangun lagi maksimal itu. Ya. Ya, tolong dibantu ya. Oke. Dari secara administrasi dari masyarakat. Ya, nanti kita maksimalkan. Ya, kita lihat lagi yang Siap. Ya Pak, siap. lewat mana kita sebelah? Terus mobil sana. Ya, ya. Ini tidak lari. Oh, ya. Ya, artinya tidak sepanjang kan? Artinya di per apa namanya? Per section. Udah itu dia jadi sarang ikan itu Pak. Oh, dapat. Dia kan bentuknya persegi Pak. Oh, banyak ikan ngumpul. Jadi ikan ngumpul di bawah itu Pak. Ah, itu mah kan data. Ya. Berarti kalau usulan paling dari sebelah mana Pak? Kalau kita usulkan. Nggak, Mak. Yang mau diusulkan awalnya mana dulu situ? Di sana Pak. Nah, Dari yang mana? Sana itu yang mana yang ada eksa itu? Yang ada pohon itu Pak. Yang pohon lurusnya ini. Nah itu. kita menindaklanjut. Waktu itu saya kemarin reses ya, selaku anggota DPR Provinsi Jambi yang ada di Desa Pulau Kayu Ara. Yang menjadi prioritas permintaan ya, tegas saya sampaikan masyarakat bagaimana mengamankan 150 KK ini harus dibangun turap. Kan gitu. Kalau saya lihat pergerakan turap ini 1 tahunnya 2,5 meter. Ini pergerakan. Dulu jalan ini jalan ekonomi apalah ya utama. Nah, sekarang udah bergeser. Jadi untuk menindaklanjut itu saya minta dengan pihak Balai Olah Sungai Sumatera 6, kebetulan beliau satkernya ya, dan juga dari Dinas PU yang kebetulan mitra dari saya selaku Komisi 3 DPR untuk segera mencarikan solusinya. Tadi kita bersepakat sama masyarakat, pertama kalaupun pertama dibuatkan desain, ya tak? Dan juga kita sudah mengevaluasi bahwa pembangunan yang kemarin itu ada kelemahan, ada kesalahan itu ditinjau lagi, ya kan?
Karena tadi menurut Pak Sarker kok yang sebelah hulunya bagus, sebelah hilirnya kok turun serempak kan gitu kan. Nah itu pertanyaan desain, mungkin didalami desain ya. Nah, yang kemudian arti dengan kajian ini ya kita minta secepat mungkin. Nah, Pak Sarker tadi memihak pihak saya untuk mencoba lagi kementerian ya untuk supaya membuat review desain ya, review desain sepanjang yang diinginkan. Tapi dengan catatan masyarakat ini, masyarakat didukung oleh aparat ya, seluruh aparatur untuk tidak minta ganti rugi. Nah, untuk di mana tempatnya, hasil dari secara teknis, kajian teknis ya, SID ya, atau DD-nya itu sambil berkomunikasi dengan masyarakat, gitu loh. Nah, ya, artinya jangan sampai pembangunan ini terhambat karena tidak ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Saya rasa itu solusinya kan. Nah, kalau itu jalan, mudah-mudahan masyarakat sudah setuju ya, sudah sangat setuju. Jadi gini, bahasanya turap ini udah sering yang datang ke sini, ya betul ya. Nah, artinya memang tahu bahwa ini harus dibangun, tapi tidak terlalu serius untuk menindaklanjut. Dengan saya reses kemarin, ya jelas bisa kita lihat, kita juga buatkan dokumennya secara digital. Artinya jelas bahwa ini menjadi prioritas masyarakat Pulau Kayoro untuk dibangun turap. Bagaimana caranya pemerintah lah yang bagaimana mencarikan solusi. Tapi secara komunikasi dua arah, masyarakat mendukung apapun yang diminta oleh pihak, tidak akan menghalang-halangi kan gitu. Kita kan lihat sepanjang dari mulai sekolah, ya enggak? Dari mulai madrasah, dari kuburan, ya, semasjid, iya. Dan pergerakan ini udah 10 meter ke depan ini udah sampai ke sini sekarang. Nah, kalau 4 tahun lagi tidak dibangun ya Pak ya, udah ini mau dipindahkan kemana masyarakat? Habis. Dan berdampak lagi terhadap 75 meter itu ke sawah yang 4 desa. Ya. Ya, tapi alhamdulillah saya lihat komunikasi kami juga baik dengan balai dan respon dan bersama-sama lah. Ya. Dan kalau bisa gubernur pun kan kita ada mewakili gubernur kan, dari bidang sumber daya air, dan saya selaku mitra juga di Komisi 3 untuk tetap akan membicarakan ini, membangun ini bersama-sama. Ya. Nah, secara kebijakan kita siap dukung habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris, KJSA, Wilayah Sumatera 6. Terima kasih Pak Ivan, kami sudah turun yang ketiga kalinya hari ini. Dan memang ini sudah menjadi PR kita, PR BWS Sumatera 6. Dan nanti minta dibantu oleh Pak Ivan supaya lebih nge-push lagi, supaya semua yang kita usulkan cepat terrealisasi, minimal review desainnya, ataupun yang kebagian hulunya belum didesain, kita desain sekalian nebeng dengan yang sudah kita bangun. Nah, itu yang kedua, mudah-mudahan tadi masyarakat sudah mendukung, jadi kaitan pembebasan tanah tidak ada, memang tidak ada, itu akan mempermudah kita pada saat pelaksanaan. Dan nanti berharap saya pun pada saat pelaksanaan sama-sama untuk mengawasi pelaksanaan ini supaya pekerjaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan desain yang diharapkan. Terima kasih, mungkin nanti kita masukkannya saja pada saat nanti review desain, pada saat PKM, forum konsultasi masyarakat, diskusi publik ya. Usulan sampaikan saja. Kaitan desainnya yang diusulkan seperti apa saja. Karena mungkin desainnya tidak sama dengan yang sebelumnya, mungkin dimodifikasi dengan kondisi daerah ini cocoknya seperti apa, jadi tidak bisa sama dengan daerah lain. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan kita. Mudah-mudahan nanti desain apapun yang kita laksanakan di sini bisa bisa melindungi selain sebagai pengendali banjir, juga sebagai mengembalikan lagi alur sungai yang mengikuti ramah lingkungan. Betul, yang tadinya memang ke arah bagian dalam, sekarang bisa dikembalikan lagi sesuai alur sungai yang existing. Itu saja, terima kasih. 1,5 km. Dampaknya sejauh ini sudah sampai mana, Pak? Kalau dampaknya luar biasa, Pak. Jadi kami juga terima kasih kepada Pak Ivan sudah hadir di sini, orang balai dan PU. Masyarakat pada dasarnya itu mendukung apapun yang jadi keputusan pemerintah, teknisnya bagaimana, yang penting desa kami dibangun. Kita langsung ke desa Bukit Baling, itu masalah banjir juga, namanya daerah Sungai Melintang. Alhamdulillah kepala desa sana udah nunggu.
perkantoran ini Pak. Ini yang dari perkantoran ya? Ini yang dari perkantoran. Yang pertama dulu Pak, normalisasi yang pertama sudah ada koloni tapi sekarang udah balik muncul lagi. Iya. Nah, tingkat banjirnya di mana, Pak? Banjirnya di mana? Banjir dari Sungai Berembang enggak Pak? Nah. Berembang. Sampai batas dengan yang kita kerjakan kemarin kan baru berembang ke Candi. Ke Candi ya, sambungan itu. Sambungan ke jembatan sini ke ya, atas ke sini. Itu yang belum. Benar kan Pak? Ini larinya ke Sungai Berembang. Ini lari Sungai Berembang, yang batas dengan Jambi Kecil sana kan? Ini kan kondisi banjir yang ada di wilayah Desa Bukit Baling. Desa Bukit Baling. Iya. Itu dampak banjir ini mana-mana, Be? Satu, dampaknya kami di situ persawahan yang ada di Desa Bukit Baling itu untuk tahun ini saya gagal panen. Nah, gagal panen. Itu sekitar luasan berapa kena banjir itu? Kalau yang termasuk ke dalam perkebunan sawit itu luas Pak. Nah. Bisa-bisa 50 hektaran lebih Pak. Nah, itu perkebunan. Yang persawahan saya saja yang sudah sekarang gagal panen pada saat ini nih ada sekitar 15 hektar Pak. Nah, udah 15 hektar, belum dengan punya orang lain lagi. Belum yang lain lagi. Yang di bagian daerah yang punya tunas baru dengan di Berembang itu tidak bisa lagi sekarang itu untuk melakukan penanaman padi. Nah, jadi gini Pak, saya waktu resesnya 2 tempat. Satu Desa Tunas Baru, yang kedua di sini Bukit Baling. Itu sama pertanyaannya. Banjirnya itu tadi ya pertanian di luas yang itu yang sawah itu yang di Tunas Baru itu tidak juga bisa digarap gara-gara banjir tadi. Makanya ini satu sistem. Nah, sistem. Nah, jadi kan itu kan. Nah, yang kemudian berdampak juga ke kantor. Perkantoran di sana kok boleh dilihat sekarang itu di sana itu. Itu karena Bukit Baling ini dikelilingin oleh air sungai dari Sungai Melintang, Pak. Dari sini terus ke sana. Iya. Dari sana putus Sungai Melintang ke sini lagi. Pertemuan Simpang Sungguh 3 di Lubuk Bungur. Di sini ini dari sini ke sini ini dari jembatan besi sana itu buntu semua. Jadi air yang dari kantor bupati tidak ngalir. Iya. Kantor juga Pak, kalau dulu kan setelah hujan itu 6 jam kering. 6 jam kering. Kalau ini kok nyampe 2 hari. Baru-baru. Itu di perkomplek. Iya. Perkompleknya dari sini, Pak, masuknya. Dari sini ada tempat itu masuk ke sana. Ke Sungai Besar sana. Nah, jadi yang perlu kita lihat di lapangan mana lagi Kikiro? Sini satu, di sana satu lagi, Pak. Di mana tuh? Ya, dari perkantoran sini arah ke sana dekat jembatan juga. Dengan lurusan Haji Sarji, Be. Ya, cuman itu ya. Cukup beda. Ya, pokoknya nanti kan tim beliau lah, tim survei lah lagi. Yang penting. Pak inilah ngerti dia. Pak ini sudah tahu. Ya. Ayolah. Ini kan saya ditemuin dari provinsi. Iya. Dulu sebetulnya ini kan tupoksinya provinsi. Iya. Tapi setelah ada Permendagri yang baru itu nomor berapa? Teman-teman provinsi mundur. Masuklah kita karena ini adalah kewenangan balai. Iya. Nah, kan sekarang sudah jelas kewenangan balai. Nanti coba lihat kita desainnya apakah sudah didesain. Kalau belum, apakah bisa masuk ke OP, Pak? Iya, oke. Ini akan kita catat. Iya, betul. Menjadi masukan. Cuman mungkin nanti saya bertanya ke Bapak tadi, kira-kira banjir ini memang akibat tersumbatnya aliran sungai yang ini atau ada penyebab lain barangkali yang? Saya rasa Pak karena bagian hilir di situ itu memang keadaannya dalam buntu, memang karena tersumbat Pak. Airnya tidak bisa dialirkan ke Batanghari. Berarti mungkin dulunya pernah ada Pak Ivan, dulunya pernah ada akibat kita OP memang kita belum pernah dinormalisasi. Mungkin terjalannya banyak pengendapan sedimentasi. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Yang jelas langkah pendeknya Pak, jangka pendeknya menurut saya OP dulu ya, Dak. Ya. Nah, ini baru ini, besok saya bawa yang masalah perkebunan dulu. Besok lagi jadwalnya. Hari ini khusus. Sawah saya sekarang sudah nggak bisa di Pak, gagal saya tahun ini karena terendam banjir, Pak. Sudah tanam, Pak ya? Sudah tanam kemarin, Pak. Sudah tanam itu sampai 1 minggu belum surut. Jadi akhirnya padi itu setelah baru surut sini timbul lagi, datang lagi hujan. Akhirnya mandek lagi sampai sekarang. Bapak pernah dapat program P33I dari Balai? Belum ada, Pak. Beliau ada nanti. Belum ada, Pak. Jadi gini, program P33 itu yang dapat di sini nih baru Berembang, Tunas Mudo, Matang Purai. Tunas Baru, Pak. Tunas Mudo dapat. Tunas Mudo. Tahu saya. Sungai apa? Ya buat dah. Kayu Aro. Pokoknya usulan. Usulan sama Bapak. Iya. Usulan Bapak, kami terima dari Bapak. Ya oke. Siap.
Pokoknya asal rajin. Ngetik. 12. Satu hari berapa rumput? 2 trip ini. Hah? 2 trip ini. Nggak, setiap hari 2 ini? Iya. Iya, gimana kendala dalam beternak sapi apa kendala? Kendala apa enggak ada apa-apa. Enggak ada ya? Semangatnya, Be? Semangat. Iya, oke. Pokoknya tiap pagi 2 kali. 2 kali? Ini tahu nggak siapa ini? Pak Ivan. Kenapa salah? Hah? Kenapa salah? Mata aku tuh kabur. Karena begitu. Alhamdulillah dengan koordinasi yang baik, dengan sinergi yang baik, dengan pola gotong royong yang selalu sifat masyarakat Indonesia, semua itu bisa diselesaikan dengan bersama. Kita bisa bekerja sama, sinergi, koordinasi, dan integrasi. Inilah solusi untuk menjawab masalah banjir yang ada di Kota Sengeti.